Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, Pura-pura tahu fisika. perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 2 dengan saya Alian Nurnaim, saya Yelsi Aurelia, saya Vindi Nabila Barokah. Saya Rian Nova Flash. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai alat optik loop, yaitu mengapa loop bisa membakar kertas dan plastik asoy. Tujuan dari praktikum yang akan kami lakukan adalah untuk mengetahui cara kerja loop sehingga bisa membakar kertas dan plastik asoy. Penasaran kan? Langsung saja, yuk kita simak videonya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Halo sahabat fisika, kali ini kita akan melakukan praktikum fisika tentang kenapa sih loop bisa membakar kertas dan plastik asoy. Sebelum itu, apakah kalian tahu alat loop? Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Bayangan yang dihasilkan oleh alat loop itu bersifat tegak, maya, dan diperbesar. Lensa cembung loop inilah yang akan menyebabkan cahaya yang dibiaskan akan menuju titik yang sama. Titik di mana cahaya yang terbiaskan tersebut bertemu disebut sebagai titik fokus. Titik fokus berbanding lurus dengan kecembungan lensa. Semakin cembung lensa, maka semakin besar pula titik fokusnya. Selain itu, loop juga dapat memfokuskan cahaya sinar yang datang untuk membakar benda, seperti halnya ketika cahaya sinar matahari menembus lensa dari loop. Cahaya akan membelok dan kembali lagi ke jalur semula saat keluar dari lensa. Dalam kejadian tersebut, terdapat titik api yang merupakan fokus matahari, sehingga sinar matahari dapat membakar kertas. Hal ini terjadi bukan dari hasil cahaya yang dipantulkan, melainkan hasil dari pembelokan atau pembiasan cahaya tersebut. Loop juga memiliki dua rumus, yaitu mata tak berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi maksimum. Adapun rumus mata tidak berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F. Keterangannya adalah M sama dengan perbesaran, F jarak fokus, Sn jarak baca normal. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F tambah 1. Keterangannya adalah M sama dengan perbesaran anguler, F sama dengan jarak fokus loop, Sn sama dengan jarak baca normal. Titik dekat mata normal dari mata adalah 25 cm. Penerapan loop dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Dan juga loop digunakan untuk membakar kertas dan plastik asoy. Untuk mengetahui bagaimana cara loop membakar kertas dan plastik asoy, yuk simak video berikut ini. Setelah tahu apa itu loop dan apa rumus dari loop, mari kita lakukan praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan adalah loop, kertas, dan plastik asoy. Sn adalah jarak normal yang dilihat dari mata, M adalah perbesaran yang dilihat dari kaca pembesar, sedangkan titik fokus adalah titik yang membakar kertas, dan F adalah jarak fokus dari loop ke kertas. Apa isi buku ini hingga akhirnya frustasi dan ku putuskan untuk berhenti menatap buku ini. Buka ponsel ini, tak sengaja kulihat situs Hasil dari praktikum tersebut adalah kertas dan plastik asoy dapat dibakar oleh cahaya matahari dengan menggunakan alat loop. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, yang lebih mudah terbakar adalah plastik asoy.
Dari praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa loop dapat digunakan memfokuskan cahaya ke suatu titik. Loop bisa memfokuskan cahaya atau sinar yang datang karena bentuk loop yang cembunglah yang dapat membiaskan cahaya ke suatu titik. Loop juga dapat memfokuskan energi matahari ke titik tertentu. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bahwa cara kerja loop adalah mengumpulkan cahaya panas, di mana saat kita mengarahkan loop ke sinar matahari, maka sinar dan panas matahari akan terkumpul pada satu titik fokus lensa cembung tersebut. Karena panas yang terkumpul pada satu titik fokus bisa membakar kertas dan plastik asoy. Nah, itulah tadi praktikum kami mengenai kenapa loop bisa membakar kertas dan plastik asoy. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa lebih memahami materi alat optik. Dari itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar teman-teman bisa paham mengenai materi fisika lainnya dari channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura tahu